ujian penilai uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Maisyaro, NIM 210257999. Saya merupakan guru di Madrasah Sanawiyah Wali Songo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Sarifuddin Jambi. Pada video ini saya akan memperlihatkan proses pembelajaran di kelas 7 MTS Wali Songo pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi tentang proses terbentuknya dinasti Umayyah. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang akan digunakan pada materi tersebut. Berikut video yang akan kami tayangkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, kita awali kegiatan pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Rafa, dipimpin doanya. Persiapan berdoa dimulai. Anak-anak, apa hari ini ada yang tidak masuk? Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran tentang dinasti Umayyah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah untuk menumbuhkan sikap optimis dan dinamis. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana proses peralihan dari Khulafaur Rasyidin beralih ke kepemimpinan dinasti Umayyah. Kemudian kita juga akan belajar apa saja sih rentetan peristiwa atau kronologi peristiwa yang terjadi sebelum berdirinya dinasti Umayyah. Anak-anak, kemarin sebelum kita belajar dinasti Umayyah, kita kemarin sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Lah, untuk refleksi Ibu mau tanya, Khulafaur Rasyidin kemarin jumlahnya ada berapa? 4. Siapa aja? Ayo sebutin. 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Utsman bin Affan. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. 4 khulafa ini yang memimpin sebelum dinasti Umayyah. Nah, kemudian nanti setelah Khulafaur Rasyidin yang keempat ini, kepemimpinan Islam akan berganti kepada dinasti Umayyah. Untuk mempelajari peristiwa pergantian dari Khulafaur Rasyidin, Ibu akan sajikan video
untuk kalian. Kalian amati video yang akan Ibu putar, kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. Jadi ketika mengamati video nanti harus tenang, harus disimak baik-baik, dan harus berusaha untuk memahami. Sudah siap ya? Siap. Oke, karena video yang kalian akan simak, nanti simak baik-baik. Ibu akan putarkan sekarang ya. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan Baik anak-anak, videonya sudah selesai kalian tonton. Ayo Ibu sekarang ingin bertanya. Video yang Ibu putar ini bercerita tentang apa? Ayo siapa yang tahu? Video itu bercerita tentang proses peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah. Beri tepuk tangannya. Benar sekali. Jadi video yang Ibu putar ini bercerita tentang proses peralihan dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah. Selanjutnya Ibu juga ingin bertanya. Menurut kalian, kenapa sih kok terjadi konflik atau perpecahan setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Ayo siapa yang tahu? Ya. Karena terjadinya perebutan kekuasaan. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi terjadinya konflik setelah Khulafaur Rasyidin atau setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib itu memang karena adanya perebutan kekuasaan. Selanjutnya yang terakhir Ibu ingin bertanya, bagaimana sebuah dinasti baru seperti dinasti Umayyah itu bisa berdiri setelah Khulafaur Rasyidin? Ayo siapa yang tahu? Oh, Cika lagi. Ayo gimana Cika? Karena adanya perebutan kekuasaan. Benar sekali, ayo tepuk tangan. Jadi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berpindah ke dinasti Umayyah sehingga menyebabkan dinasti baru, timbulnya dinasti baru, berkuasanya dinasti Umayyah itu karena adanya perebutan kekuasaan. Selain perebutan kekuasaan itu juga ada konflik di mana suatu kelompok itu merasa ketidakadilan dari pihak-pihak pemimpin, dan dari sebab itulah terbentuklah kelompok Syiah. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video dan juga Ibu sudah bertanya tadi, sekarang kita bentuk kelompok. Ibu nanti kasih tugas masing-masing kelompok untuk memecahkan masalah yang akan Ibu kasihkan kepada kalian. Pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti kelompok terdiri dari 3 orang, ada yang 4 orang. Nanti masing-masing kelompok akan menerima lembar kerja, nanti itu diisi. Sampean cari dari LKS, dari buku paket dan lain sebagainya. Nanti kalau semisal nggak bisa bertanya kepada Ibu. Dimengerti ya? Oke, ayo kita bentuk. Ayo kita bentuk. Ini kelompok sini nak. Di sini. Satu ya, 3. Sampean ini berempat. Putar kursinya.
sudah selesai anak-anak? Karena semuanya sudah selesai, kalian masing-masing kelompok bertugas untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, nanti bagi kelompok yang maju itu nanti mempresentasikan, kelompok yang lainnya siap-siap tuh kalian bikinlah pertanyaan untuk kelompok yang maju. Oke. Sekarang untuk mengawali diurut ya. Yang maju pertama adalah kelompok 1. Kelompoknya Rafael, Radita sama Rizky. Ayo maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pembahasan pertanyaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertanyaan pertama yaitu analisislah faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya dinasti Umayyah di Damaskus. Menurut kelompok kami, faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya dinasti Umayyah di Damaskus yaitu berawal dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak terima dan terbunuhnya Utsman bin Affan. Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman merupakan saudara dari Muawiyah yang melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin yang keempat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Pradita. Jelaskan bagaimana proses kerajaan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah terjadi. Pertanyaan ketiga, indikasi dan jelaskan peran penting Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pendirian dinasti Umayyah. Peran penting Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pendirian dinasti Umayyah adalah beliau sebagai seorang tokoh yang berperan sebagai pelopor berdiri dinasti Umayyah. Beliau juga menjadi khalifah pertama yang turun-temurun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah saya mau bertanya? Pada tahun berapa munculnya dinasti Umayyah di Damaskus? Pertanyaan pertama dari Aditya Rizky. Pada tahun berapa munculnya dinasti Umayyah di Damaskus? Jawabannya adalah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Mengapa Utsman dituduh mengangkat banyak anggota keluarganya dari Bani Umayyah pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan? Pertanyaan kedua dari Cina Nulamila. Mengapa Utsman dituduh mengangkat banyak anggota keluarganya dari Bani Umayyah pada posisi penting dalam pemerintahan? Jawabannya, karena Utsman ketika menjabat menjadi khalifah terbukti banyak mengangkat saudara-saudaranya menjadi pejabat negara seperti Walid bin Utbah, saudara sepersusu Utsman, sebagai wali kota Kufah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, presentasi dari kelompok 1 kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Kelompoknya Cika, Aurora, dan Lisa. Ayo silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pertanyaan pertama yaitu analisislah faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya dinasti Umayyah di Damaskus. Menurut kelompok kami, faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya dinasti Umayyah di Damaskus adalah peristiwa setelah pembunuhan Utsman. Ali bin Abi Thalib dianggap
menjadi khalifah keempat, namun Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, dan kerabat Utsman menolak mengakui kekhalifahan. Muawiyah menuntut keadilan atas kematian Utsman dan menuduh Ali tidak bertindak tegas dalam menghukum para pemudik. Selanjutnya, pada pembahasan pertanyaan kedua akan dibahas oleh Lisa. Pertanyaan kedua adalah jelaskan bagaimana proses peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah terjadi. Menurut kelompok kami, proses peralihan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah melalui beberapa tahap, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, lalu perang Siffin pada tahun 657 Masehi, tahkim. Kami akan jelaskan peran penting Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mendirikan dinasti Umayyah. Jawaban menurut kelompok kami. Peran penting Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mendirikan dinasti Umayyah. 1. Sebagai pendiri dinasti Umayyah. 2. Sebagai khalifah yang pertama di dinasti Umayyah, hingga memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah Irak ke Damaskus Syam. Demikianlah presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mengapa terjadinya perang Siffin? Oke teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Pertanyaan pertama dari Selvi mengenai mengapa terjadinya perang Siffin. Jawabannya adalah karena Muawiyah menuntut keadilan atas kematian Utsman. Dan pada pertanyaan Berarti terjadinya perang Siffin karena Muawiyah menuntut keadilan atas kematian Utsman. ya. Apa yang dimaksud tahkim? Kedua mengenai apa yang dimaksud tahkim dari kamu. Tahkim adalah hubungan damai. Di kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Indah kalamuna wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itulah presentasi yang kalian tampilkan. Ibu merasa bangga sekali terhadap kalian sudah bisa mempresentasikan hasil kerja dari kalian. Lah, untuk itu terkait proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, nanti Ibu akan memberikan selembaran yang berisi tentang refleksi. Refleksi itu maksudnya nanti kalian menulis tuh tanggapan kalian terhadap pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dan semisal nanti ada usulan-usulan dari kalian, kalian boleh menulis di selembaran tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang ditanyakan dari materi tentang dinasti Umayyah ini. Nah, hingga akhirnya dapat disimpulkan dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi atau 401 Hijriah. Letaknya di daerah Damaskus. Ada yang ditanyakan? Sekarang kembali kepada bentuk asal ya, bunyinya. Demikian Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat dan menambah kalian untuk giat belajar. Oke, dari Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.